Bekerja sama dengan Novosit untuk mengadakan operasi katarak. Kami dari Novosit Foundation bermitra dengan komunitas Cinta Kasih. Kami sebenarnya pasar dalam banyak hal, ya, mempermudah kehadiran ke komunitas Cinta Kasih. Ya. Sekarang saya ada di katedral. Tempat ini menjadi tempat kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ini lebih terfokus kepada operasi katarak, pemeriksaan mata, dan pemberian kacamata gratis. Kegiatan ini difasilitasi oleh keuskupan, tetapi motor penggerak utamanya ada beberapa pihak. Komunitas Cinta Kasih Denpasar mereka mendukung dengan 100% tenaga, finansial, dan apapun yang dilakukan selama ini. JFF, John Fawcett Foundation, Australia, mereka mendukung kegiatan ini dengan sepenuh hati, dengan tim dokter, perawat, dan semua peralatan yang dibutuhkan untuk operasi. Ada komunitas Lux Mundi, komunitas dari saudara-saudari kita di Ruteng yang mau membantu JFF dan KCK untuk melakukan bakti sosial di sini. Dan tentu Pemda Manggarai dari Dinas Kesehatan dan semua pihak serta Komisi Kesehatan diwakili oleh Komisi Kesehatan untuk Keuskupan Ruteng, Paroki Katedral, dan juga banyak pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini. Awalnya hanya untuk Kabupaten Manggarai, tetapi karena animo, permintaan, dan kita melihat realitas, banyak pasien penderita mata yang ada di wilayah Manggarai Timur dan Barat, maka 3 kabupaten ini yang ada di bawah Keuskupan Ruteng dimasukkan untuk menjadi sasaran dari para penderita pasien mata. Dan karena itu, mulai bulan Juni pengumuman disampaikan sampai hari Minggu terakhir, jumlah peserta pasien yang mendaftar pada kami itu ada 800-an orang. Tidak termasuk mereka yang datang tanpa mendaftar. Karena itu bisa dipastikan sampai selesai kegiatan ada 1000-an lebih orang yang akan datang ke tempat ini, di Paroki Katedral ini, untuk memeriksa mata, untuk mengoperasi mata mereka, dan juga untuk mendapatkan kacamata gratis. Karena itu tujuan dari kegiatan ini sangat mulia, memiliki tujuan yang sama, mau menolong para penderita mata yang sakit, supaya mereka bisa melihat lagi dunia dengan lebih baik, supaya mereka merasakan bagaimana hidup dan melihat dengan terang dan jelas. Karena itu kegiatan ini saya pikir sebagai Komisi Keuskupan harus kita sambut, harus kita apresiasi, harus kita berikan aplaus dan terima kasih untuk mereka atas ide, atas dukungan, dan juga untuk semua yang sudah mereka lakukan. Dan perlu dicatat bahwa kegiatan selama 4 hari ini adalah kegiatan gratis, tidak dipungut biaya. Dan karena itu mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendatangkan alat, kacamata, para dokter, para perawat, para medis, dan semua yang terlibat dengan biaya mereka. Karena itu saya pikir ini adalah bakti sosial yang besar, yang merupakan karya amal, kemanusiaan yang harus kita beri tepuk tangan dan harus kita sambut dengan lapang dada, dengan senang hati. Dan saya pikir semua kita sebagai orang Katolik pasti merasa bahwa ini bagian dari karya Yesus sendiri. Membuat semua orang bisa melihat, dia menyembuhkan yang sakit, dia membuka mata orang yang buta, dan disinilah karya kita harus diterangi dengan karya Yesus sendiri, supaya memiliki nilai Kristiani, nilai Katolik yang benar dan pas. Mulai hari pertama itu ada sekitar 60-an orang yang sudah dioperasi katarak di rumah sakit. Dan 60 orang ini dibatasi karena waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mata mereka berbeda-beda. Ada yang dioperasi 2 matanya, ada yang 1 matanya, dan itu butuh waktu. Para dokter butuh waktu, butuh ketelitian, ketekunan, dan kecermatan untuk mengoperasi. Karena itu pada hari pertama 60 orang saja yang bisa diakomodir. Sedangkan para pemeriksa mata itu berjumlah sekitar 400-an. Dan hari kedua, hari ini, sudah ada 40 orang yang menjadi target mereka supaya genap 100, dan
yang sudah memeriksa mata mereka dan mendapatkan kacamata gratis itu ada sekitar 500. Dan karena itu jumlah itu besar. Hari ketiga target kita besok jumlah yang sama, 40 sampai 60 orang. Dan hari terakhir hari Kamis jumlah yang sama. Karena itu kita targetkan 60 dikali 4 hari itu ada 240 orang yang dioperasikan mata karena sakit katarak. Sedangkan mereka yang mendapatkan kacamata atau juga memeriksakan mata itu bisa kalikan, kita mengharapkan mendapatkan jumlah yang banyak, bisa di atas 1000 orang. Kita mengharapkan demikian. Animo masyarakat kalau saya boleh katakan luar biasa. Mereka datang dari banyak tempat, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan tentu Manggarai sendiri. Dan mereka tahu bahwa mereka bisa memeriksakan mata bukan hanya karena gratis, tetapi karena ada dokter mata yang sudah pengalaman, kompeten dalam bidangnya untuk memeriksakan mata mereka. Karena itu jumlah yang banyak saya kira bukan halangan. Yang paling penting adalah pengabdian, pelayanan kita untuk membantu sesama kita. Ada 3 saudara-saudari kita yang harus dioperasi secara serius dan mereka butuh penanganan serius untuk operasi besar di rumah sakit umum daerah kita. Dan berkat bantuan Pak Komang dari JFF Foundation dan juga KCK, mereka akan menjalani operasi esok hari di rumah sakit. Dan ini akan diurus sepenuhnya oleh JFF dan KCK. Mereka butuh penanganan operasi serius, mereka harus diopname, dan itu akan diurus sepenuhnya oleh JFF. Karena itu orang tua tadi sampaikan kepada saya bahwa mereka bersyukur, berterima kasih karena JFF dan KCK mau membantu 3 anak ini dalam operasi mata mereka yang mengalami kondisi serius matanya, agak berat, agak susah. Berbeda dengan yang lain, hanya dioperasi kataraknya, tetapi yang ini lebih dari itu, mereka butuh penanganan serius. Lalu yang lain, ada juga beberapa yang umurnya tua, mereka juga butuh penanganan serius. Kita akan lihat besok dan lusa bagaimana saudara-saudara itu apakah butuh penanganan yang lebih serius seperti 3 saudara yang diopname pada hari ini. Jadi saya pikir JF dan KCK mereka fokus dan mereka komit dengan moto mereka, misi mereka untuk mengoperasi, membantu, dan juga memberikan apa yang mereka bisa beri untuk saudara-saudari kita di Manggarai, 3 Manggarai ini. Saya berkesempatan berbincang-bincang dengan Ibu Helen sebagai Ketua Komunitas Cinta Kasih dan Pasar. Itu berdirinya kan sudah 22 tahun. Permulaan berdiri itu tahun 2020, sudah tabisan Monsinyur Benyamin almarhum. Kan waktu itu kan ada pesta kecil di katedral. Kami waktu itu belum ada bentuk komunitas kita. Kita diundang sama Romo Hadi untuk melayani nasi kotak untuk acara waktu itu. Terus waktu itu kita ditanya mau nyumbang, kan mereka butuhnya kan 6.000 kotak. Kami ditanya bisa sanggup berapa? Saya menjawab waktu itu 3.000 kotak. Terus teman saya yang 2 ikut itu kan bingung. Sesudah keluar, oh kamu bilang 3.000, uang dari mana? Terus saya pikir, oh ya benar juga ya, kok 3.000 kok ternyata banyak. Sesudah itu, ya karena Tuhan mengizinkan bahwa KCK ini ada, kita pulang dalam 1 minggu 3.000 juga terpenuhi. Sesudah itu ada kelebihan dana waktu itu hampir 30 jutaan. Sempat juga hari sesudah tabisan itu, siangnya itu kita yang mendrafti para uskup se Indonesia. Kelebihan dana itu kalau saya tidak salah di 13.200.000 sekian. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2000, kami kumpul semua dengan para donatur. Terus saya nanya, uang ini mau dikemanakan? Katanya uang ini kalau bisa kita untuk membentuk satu komunitas. Maka namanya Komunitas Cinta Kasih, berdiri sejak 17 Agustus tahun 2000 dengan moderatornya Romo Hadi dan Romo Yosef Wora. Dan mulai dari sana berjalan waktu itu kecil-kecilan kok, hanya melayani ke panti asuhan, tapi kita dasarnya itu kan anak sekolah, anak pendidikan. Nah itu sampai saat ini kita sudah punya anak yang tamatan dokter sudah 2. Terus kalau pendeta juga sudah 2. Terus kalau sarjana hukum sudah ada 5. Sudah banyak, saudara Romo, saya lupa. Paling tidak setiap tahun pasti kita wisudahkan paling sedikit 5 sarjana.
apakah itu sarjana dari perawat atau dari S1-nya insinyur atau dari hukum, semua ada. Dan kita membiayain anak-anak asuh kita semua. Kita tidak memilih agama. Ada yang dari Hindu, ada yang anak Islam. Anak Islam sekarang masih ada 2 yang kuliah di manajemen, itu juga kita biayain. Terus anak-anak Hindu, terus ada anak Katolik, dan sekarang juga kita mesti biayain 1 anak Katolik yang ada ambil S3 di UNU. Gitu. Terus waktu berjalan, yang kita rutinin tiap bulan itu adalah anak sekolah. Terus untuk membagi sembako untuk manula-manula, terus membiayain orang yang sakit, tapi sekarang sakit agak jarang karena banyak BPJS. Dan komunitas kita itu yang paling sering melayani orang dari Manggarai. Apakah dari Labuan yang dikirimkan ke sana, kalau sakit, kebanyakan kalau mereka pulang kan tidak punya biaya. Dan mulai 5 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, kita berani mulai jalan keluar ke Momere tahun pertama. Terus tahun kedua ke Sumba Barat Daya, terus ke Lombok, terus karena pandemi tunda. Sebetulnya ruteng ini kan harusnya kan tahun 2019. Waktu itu waktu Monsinyur San masih tugas di sini kan. Nah, karena pandemi kita tunda sekarang. Kira-kira 13 tahun yang lalu pas tabisan Uskup San di Denpasar, itu waktu itu tabisan bulan Februari, terus Agustus waktu itu kita pertama bekerja sama dengan Nongkosit untuk mengadakan operasi katarak di Uskupan Denpasar. Jadi kita dari komunitas kita itu sudah bergandeng dengan Nongkosit sudah 13 tahun. Kami dari The Project Foundation yang ada di Bali ya, kami ada bermitra dengan komunitas Cinta Kasih dalam kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang ada di Ruteng ini ya. Untuk pelayanan ini kita menargetkan selama 4 hari sekitar 4.000 masyarakat yang kita undang untuk melakukan pemeriksaan, dan mana pelayanan kita untuk operasi katarak kita targetkan 400 operasi katarak. Kacamata kita juga memberikan, dari hasil pemeriksaan itu kita memberikan kacamata dan obat tetes mata. Dan kemitraan kita juga dengan KCK sudah hampir 13 tahun, dan kita keliling untuk melakukan bantuan untuk mendapat pelayanan kepada masyarakat, bukan khususnya dalam operasi katarak secara gratis. Mungkin kami juga sampaikan, ya informasikan bahwa kami dari John Posset Foundation ya berlokasi di Bali, tepatnya di Jalan Pengemak nomor 16, Banjar Blanyong, Sanu, dan Pasar Selatan. Kami berdiri sejak tahun 1991, ya, di mana kami tidak di mata saja, tapi memberikan bantuan bibir sumbe, beasiswa, alat-alat medis. Nah, khusus untuk tapi kami lebih fokus menjalankan bantuan untuk pelayanan kesehatan mata, khususnya operasi katarak. Nah, kami sudah keliling hampir seluruh Indonesia. Baik yang kalau di Bali kita mulai sejak tahun 1991 sampai sekarang, dan harapan kita membantu sebagian kecil dari program pemerintah dalam program PGPK, namanya penanggulangan kebutaan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Yang pasti untuk kegiatan hari ini luar biasa ya. Di hari pertama kemarin kita sudah melakukan operasi sebanyak 93 mata katarak ya, dan sekarang kita bisa lebih lagi membantu ya, hampir 100 ya. Harap kita besok dan 2 hari lagi bisa lebih banyak masyarakat yang kita bantu. Nah, kami juga mendapat bantuan dari Perdami, yaitu Persatuan Dokter Mata yang ada di Indonesia, baik yang ada kami ajak kerjasama yang ada di Jawa Timur dan di Jambi. Kami membawa 3 dokter mata dan tim dari JF dari Bali. Ulang tahun ke-22 ini ya,
kita juga berusaha supaya kegiatan KCK ini berlangsung di Ruteng. Lalu tentunya kita juga minta dukungan, maka kita berusaha pada waktu itu Ibu Helen sendiri datang untuk bicara dengan Pak Bupati, Bapak Uskup, ya, sehingga kegiatan KCK ini betul-betul dapat dukungan, ya. Dan kami betul hari ini betul harus mengatakan bahwa di Ruteng ini betul banyak yang mendukung kami, termasuk pemerintah, ya, daerah, ya. Di banyak tempat pemerintah daerah tidak tahu kegiatan kami, ya. Di Ruteng ini sebutlah bahwa Bupati mau datang sini kemarin, ya, untuk ikut serta dalam pembukaan itu. Dan memang ini yang kami juga inginkan, supaya di Ruteng ini ada satu komunitas yang bisa juga mencontohi kami lah, ya. Paling tidak, ya, komunitas ini mendukung karya sosial Uskupan. Karena kami di Denpasar, KCK ini kami sungguh-sungguh bangga kehadirannya, ya. Sehingga mereka dalam kekurangan juga kalau sampaikan ke Uskup tidak pernah menolak, membantu, ya. Karena kami sungguh-sungguh rasakan kehadiran mereka sangat berguna untuk Uskupan Denpasar. Walaupun mereka tidak termasuk dalam struktur, ya, struktur apa istilahnya kami punya di sana, komisi keuskupan, ya. Tapi mereka sungguh-sungguh di luar komisi terbergerak untuk Uskupan Denpasar, ya. Lalu selama ini, ya, kami Uskupan Denpasar dalam banyak hal, ya, kami macam dipermudah dengan kehadiran ke komunitas cinta kasih, ya. Misalkan saja ada orang-orang yang datangi kami minta bantuan pendidikan, kami telepon mereka ini, ya, pasti ada jalan keluar. Itu yang kami sangat bersyukur dengan kehadiran KCK, ya. Dan umumnya orang-orang di Denpasar banyak sekali donatur itu sudah tahu kiprah dari KCK ini, sehingga gampang sekali untuk kami bergerak. Saya sangat lega sekali dengan adanya program ini, terutama kami sudah terima kacamata. Ini satu hal yang sangat positif dan sangat bergembira sekali. Karena momen seperti ini tidak pernah terjadi selama hidup saya. Jadi hari ini saya rasa gembira dan bisa membaca dengan baik. Terima kasih kepada komunitas cinta kasih atas kebaikan